Nugroho, mahasiswa Teknik Informatika dengan NIM 4151911011121. Saya akan membahas network layer. Apa itu network layer? Saya akan membahas di network layer itu ada the network layer, ada IP encapsulation, karakteristik IP, connection list, base effort, media independent, IP4 packet header, IP4 packet header field, limited of IP4, IP6 overview, IP4 packet header field in the IP6 packet header, IP6 packet header, host forwarding decision, default gateway, host router to the default gateway, host routing table, router packet forwarding decision, IP router routing table, static routing, dynamic routing, and introduction to IP4 routing table. Kita selanjutnya. Network layer. Network layer atau OSI layer 3 menyediakan layanan untuk memungkinkan perangkat akhir untuk bertukar data di seluruh jaringan. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, IP4 dan IP6 adalah protokol komunikasi lapisan jaringan. Protokol lapisan jaringan lainnya termasuk protokol routing seperti open shortest pathway atau SPF dan protokol pesan seperti Internet Control Message Protocol atau ICMP. Untuk mencapai komunikasi point-to-point melintasi batas-batas jaringan, protokol lapisan jaringan melakukan 4 dasar operasi dasar. Yang pertama, addressing and device, encapsulation, routing, dan de-encapsulation. Berbeda dengan layer transport, OSI layer 4 mengelola transport data antara proses yang berjalan pada setiap host. Protokol komunikasi layer jaringan yaitu IP4 dan IP6 menentukan struktur paket dan pemrosesan yang digunakan untuk membawa data dari suatu host ke host lain atau beroperasi tanpa memperhatikan data yang dibawa dalam setiap paket, memungkinkan lapisan jaringan untuk membawa paket untuk berbagai jenis komunikasi antar beberapa host. IP encapsulation merangkum segmen transport layer tepat di atas layer network atau data lainnya dengan menambahkan IP header. IP header digunakan untuk mengirim paket ke host tujuan. Proses encapsulation data lapis demi lapis memungkinkan lapisan di berbagai lapisan untuk berkembang dan berkembang tanpa mempengaruhi lapisan lainnya. Ini berarti segmen lapisan transport dapat dengan mudah dikemas oleh IP4 dan IP6 atau dengan protokol baru yang mungkin dikembangkan di masa depan. Nah, router mengimplementasikan protokol routing untuk merutekan paket antar jaringan. Perutuan yang dilakukan oleh perangkat perantara ini memeriksa lapisan jaringan yang menangani di header paket di dalam semua kasus. Bagian data paket yaitu PDU lapis transport dan di encapsulasi atau data lainnya tetap tidak diubah dalam secara lapisan network. Ini adalah contoh transport layer encapsulation, ada segmen header dan data, dan ini ada transport layer PDU-nya, ada layer network layer encapsulation dan IP header dan data, dan network layer PDU dan IP paket ada di bawah. Kita lanjut. IP dirancang dengan protokol dengan overhead rendah. Ini menyediakan fungsi-fungsi yang diperlukan untuk mengirim paket dari sumber ke tujuan melalui sistem jaringan yang saling berhubung. Protokol yang tidak dirancang untuk mengelola dan aliran paket. Fungsi ini dilakukan protokol lain pada layar, terutama TCP pada layar 4. Karakteristik dasar IP ada koneksi, ada base effort, dan ada media independent. Koneksi tidak ada koneksi dengan tujuan dibuat dengan mengirim paket data. Base effort IP secara kemampuan tidak dapat diandalkan secara pengiriman paket yang tidak dijamin, dan media independen pengoperasian tergantung pada media yaitu tembaga, surat optik, dan kabel untuk membawa data. Ini adalah contoh IP4 172.217.110.14. Connectionless atau IP tanpa koneksi, artinya tidak ada koneksi end-to-end khusus yang dibuat oleh IP sebelum data dikirim. Komunikasi tanpa sambungan secara konseptual mirip dengan pengiriman surat
kepada seorang tanpa memberitahu penerima sebelumnya. Angka tersebut mengangkum poin ini kunci. Nah, ini ada surat, kotak surat. Nah, ini contoh pengirimannya, dan ini surat kepada penerimanya. Koneksi data tanpa koneksi bekerja dengan prinsip yang sama seperti yang ditunjukkan pada gambar. IP tidak memerlukan pertukaran informasi kontrol awal untuk membuat koneksi ujung ke ujung sebelum paket diteruskan. Nah, ini contohnya header IP dan segmen melewati router ke pesan yang dituju atau paket yang akan dituju. Base effort adalah IP tidak memerlukan bidang tambahan di header untuk mempertahankan koneksi yang ada. Proses ini sangat mempengaruhi overhead IP, namun tanpa koneksi end-to-end yang ditetapkan sebelumnya. Pengiriman tidak mengetahui apakah perangkat tujuan hadir dan berfungsi saat mengirim paket, juga tidak mengetahui apa tujuan menerima paket atau tidak. Perangkat tujuan dapat mengakses dan membaca paket. Ini contohnya, paket diteruskan melalui jaringan dengan cepat, dengan IP paket, dan ini beberapa paket yang mungkin hilang dalam perjalanan. Ini adalah contoh analogi gambar untuk base effort. Untuk media independen tidak dapat diandalkan. Jika paket off dikirimkan atau paket tidak ada, maka aplikasi menggunakan data atau lapisan data. Untuk menyelesaikan masalah ini, memerlukan IP berfungsi sebagai sangat efisien dalam rangka protokol TCP/IP. Kendalanya adalah peran protokol TCP pada lapisan transport. Nah, ini adalah analogi dalam media independen. Dalam beberapa kasus, perangkat perantara biasanya router hanya membagi paket IP4 saat meneruskan dari satu media ke media lain dengan MTU yang lebih kecil. Proses ini dibuat memecah-mecah paket atau fragmentasi menyebabkan latensi paket IP4 tidak dapat difermentasi oleh router. Kita lanjut. IP4 paket header. IP4 paket header adalah salah satu protokol komunikasi lapisan jaringan utama. Header paket IP4 digunakan untuk memastikan bahwa paket ini dikirim ke pemberitaan berikutnya dalam perjalanan ke perangkat akhir. Header pada paket IP4 di bidang yang berisi informasi penting tentang paket-paket. Bidang ini berisi angka biner yang dipisah oleh layar 3. Contoh IP address IP4 adalah 172.16.254.1. Ini adalah bitnya 100.1.11.00 untuk 172, 00.00.10.000 ini adalah angka biner untuk 16. Kita bisa contohnya. Kita lanjut. IP4 paket header field. Nilai-nilai biner dari masing-masing bidang mengidentifikasikan berbagai pengaturan paket IP diagram tunjuk protokol yang dibaca dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah, menyediakan visual menunjuk ketika membahas bidang protokol. Diagram header paket IP dalam pada gambar mengidentifikasikan bidang paket IP4. Bidang segmen di header IP4 meliputi berikut: ada versi, ada differentiated service of difference fee atau DS, header checksum, time to live atau TTL, protokol, short IP4 address, dan destination IP4 address. Kita bisa lihat contohnya di sini, ada gambar-gambarnya yang dibaca dari kiri ke kanan, dari bawah ke atas, dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah. Kita lanjut. Of IP4. IP4 masih digunakan sampai sekarang. Topik ini tentang IP6 yang pada akhirnya akan menggantikan IP4. Untuk lebih memahami mengapa Anda perlu mengetahui protokol IP6, ada baiknya mengetahui batasan IP4 dan keuntungan IP6. Selama bertahun-tahun, protokol dan proses tambahan telah dikembangkan untuk mengatasi tantangan baru, namun bahkan dengan perubahan IP4 masih memiliki 3 masalah utama. Yang pertama, penipisan alamat. Yang kedua, kurangnya konektivitas ujung ke ujung. Yang ketiga, kompleksitas jaringan meningkat. Nah, ini adalah contoh IP4 dan IP6. 32 bit untuk IP4, 128 bit untuk IP6. Dan ada contohnya yang 192.0.1254 untuk IP4 dan IP6, ada contohnya seperti ini. Lanjut. IP6 overview.
Pada awal tahun 90-an, Satuan Tugas Taktik Internet atau ITF mulai khawatir tentang masalah dengan IPv4 dan mulai cari penggantinya. Kegiatan ini mengarah pada pengembangan IP6. IP6 mengalami keterbatasan. IP4 merupakan peningkatan yang kuat dengan fitur yang lebih sesuai dengan tuntunan jaringan saat ini dan yang akan datang. Perbaikan yang disediakan IP6 meliputi yaitu peningkatan ruangan alamat, penanganan paket yang ditingkatkan, dan menghilangkan kebutuhan pada NAT, dan ruang alamat IP4 32 yang menyediakan sekitar 400 lebih sekian-sekian, dan IP6 itu ribuan juta sekian-sekian, dan setara dengan butiran pasir di bumi. Ini adalah contoh dari IP6 overview. Kita lanjut. IP4 packet header fill in the IP6 packet header. Salah satu peningkatan desain utama IP6 dan IP4 adalah header IP6 yang disederhanakan. Misal IP4 terdiri dari beberapa panjang variabel dari 20 oktet hingga 60 bit jika bidang opsi digunakan dan 12 bidang header dasar, tidak termasuk bidang opsi dan bidang padding. IP4 fisik beberapa bidang tetap sama, dengan bidang lain mengubah nama dan posisi, dan beberapa bidang IP4 yang tidak diperlukan. Ini adalah contoh IP4 packet header fill in the IP4 IP6 packet header. Ini contohnya, ada dua gambar di sisi kiri dan kanan. Paket header. Bidang dalam header IP6 meliputi berikut. Ada versi, kelas lalu lintas, label aliran, panjang muatan, next header, batasan hop, short IP6 address, destination IP6 address. Paket IP6 juga berisi header ekstensi atau EH yang menyediakan informasi lapisan jaringan opsional. Header ekstensi adalah opsional yang ditempatkan di antara header IP6 dan forward EF, digunakan untuk fragmentasi keamanan untuk mendukung mobilitas dan banyak lagi. Tidak seperti IP4, router tidak membaca paket IP6 yang dialihkan. Ini adalah contoh dari IP6 paket header. Ada tujuan alamat, IP sumber alamat IP, keyword, next header, hop limit, flow label, lalu lintas, kelas, dan ini ada beberapa bit 1, bit 2, bit 3, dan bit 4 dan ada 40 bit ke bawah. Host forwarding decision. Dengan IP4 dan IP6, paket selalu dibuat di host sumber. Host sumber harus dapat mengarahkan paket ke host tujuan untuk melakukan host and device membuat table routing. Selanjutnya, topik ini membahas bagaimana perangkat akhir menggunakan table routing. Peran dari lapisan jaringan adalah untuk mengarahkan paket antar host. Host dapat mengirimkan paket ke yang berikutnya. Yang pertama is safe, host lokal, dan host jarak jauh. IP4 perangkat sumber menggunakan subnet MAC sendiri bersama dengan alamat IP4-nya sendiri, dan IP4 bertujuan untuk membuat penentuan ini. Dan di IP6, router lokal mengiklankan alamat jaringan lokal awalan ke semua perangkat jaringan. Ini adalah contoh host forwarding decision. Ada IPC1, PC2, local host dengan IP tersebut masuk ke router dan masuk ke remote host. Kita Default gateway adalah perangkat jaringan MIS atau router layer 3 switch yang dapat merutekan lalu lintas ke jaringan lain. Jika Anda menggunakan analogi bahwa jaringan seperti sebuah ruangan, maka default adalah seperti pintu. Jika Anda ingin ke kamar atau ke jaringan lain, Anda perlu menentukan pintu. Pada jaringan default biasanya ada router dengan fitur-fitur ini. Ini memiliki alamat IP lokal dengan kisaran alamat yang sama dengan host lain di jumlah jaringan lokal. Itu dapat menerima data ke jaringan lokal dengan meneruskan data dari jaringan lokal router lalu lintas ke jaringan lain. Default gateway diperlukan untuk mengirim lalu lintas ke jaringan lokal, lalu lintas yang tidak dapat diteruskan ke luar jaringan lokal. Jika tidak ada default gateway, alamat gateway default tidak dikonfigurasi atau gateway default turun. Nah, ini adalah contoh default gateway dan default route yang ada di gambar. A host router to the default gateway. Tabel perutuhan host biasanya akan menyatakan gateway default. Dalam IP4, host menerima alamat IP4 dari gateway default baik secara dinamis atau
DHCP atau konfigurasi secara manual. Dalam IPsec, router mengiklankan alamat gateway default atau host dapat dikonfigurasi secara manual. Pada gambar, PC 1 dan PC 2 dikonfigurasi dengan alamat IP4 192.168.10.1 sebagai default. Nah, ini sebagai pintunya, alamat IP-nya, router jaringan lokalnya koneksi langsung. Nah, ini PC 1 PC 2 akan masuk ke switch ini dan masuk ke router. Kita lanjut. Host routing table. Pada host window, perintah print root atau nest.r dapat digunakan untuk menampilkan table routing host. Kedua perintah menghasilkan output yang sama. Output memungkinkan tampak luar biasa awalnya tetapi tidak mudah dimengerti. Gambar tersebut kita lanjut ke router packet forwarding diffusion. Topik sebelumnya membahas tabel perututan host sebagai besar jaringan untuk mengandung router yang merupakan perantara router yang mengandung tabel routing. Topik ini akan mengoperasi router di lapisan jaringan. Ketika sebuah host mengirim paket ke host lain, ia berkonsultasi dengan tabel router untuk menentukan kemana mengirim paket jika host tujuan berada di jaringan lain. Nah, ini adalah router memeriksa IP tujuan paket, mencari tabel perututannya untuk menentukan mana dan menuliskan tabel perututan daftar semua alamat jaringan diketahui awalannya dan tempat untuk menuliskan paket entry. Entry ini dikenal sebagai entry router to atau root. Router akan menuliskan paket menggunakan entry router percobaan terbalik terpanjang. Nah, ini adalah contoh paket tiba di antara di interface gigabit Ethernet 0.0/0/0 dari router R1 ke router R2 dengan header dan trailer ke layer 2 Ethernet. Router 1 memeriksa alamat IP4 tujuan untuk mencari yang paling cocok dengan tabel IP4 dan entry table menunjukkan paket berdasarkan router 2. Router 1 merangkum paket header ke daerah Ethernet baru dan menuliskan paket hop ke router 2. Ini adalah tabel yang menunjukkan informasi dari perututan R1. Kita lihat. IP router routing table. Tabel perututan menyimpan 3 jenis entry route. Yang pertama jaringan yang terhubung langsung, yang kedua jaringan jarak jauh, dan router default. Jaringan terhubung langsung entry route. Jaringan ini adalah antarmuka router yang aktif. Router menambahkan route dengan terhubung langsung ketika interface dikonfigurasi dengan alamat IP yang diaktifkan di setiap antarmuka. Router terhubung ke segmen jaringan yang berbeda. Dalam gambar jaringan ini langsung ke dalam tabel routing R1 IP4 dengan menjadi 192.168.10.24 dan 209.169.165.200.254/30. Jaringan jarak jauh atau entry route. Jaringan terhubung ke router lain. Router belajar tentang jarak jaringan jauh dengan secara eksplisit dikonfigurasi oleh administrator dengan membutuhkan informasi route menggunakan protokol router dinamis. Router default itu secara host bagian router menyatakan entry route default gateway yang paling akhir. Route default digunakan tidak akan cocokkan lebih baik lebih lama dalam tabel route IP. Dalam gambar IP R1 kemungkinan besar mencakup route default masukkan semua paket ke router 2. Route. Apa itu static route? Rute statik adalah entry route yang dikonfigurasi secara manual. Routing statik memiliki karakteristik pertama, harus dikonfigurasi secara manual. Administrator perlu mengkonfigurasi ulang route statik jika ada perubahan dalam topologi dan route statik tidak lagi layak, dan route statik sesuai untuk jaringan kecil dan ketika ada sedikit atau tidak ada tautan yang berlebih. Route statik umumnya digunakan dengan protokol routing dinamis untuk mengkonfigurasi route secara default. Ini adalah contoh dari route static routing. Dynamic routing. Protokol routing dinamis memungkinkan router secara otomatis belajar jarak jauh termasuk route default
router lain. Router yang menggunakan protokol router dinamis secara otomatis berbagi routing dengan router lain mengkompensasi perubahan topologi tanpa melibatkan infrastruktur jaringan. Jika ada perubahan dalam topologi jaringan, router membagikan informasi ini menggunakan protokol routing dinamis dan secara otomatis perbaruan table routing mereka. Ada protokol routing dinamis termasuk SPF dan IRGP. Gambar menunjukkan R1 dan R2 secara otomatis berbagi informasi menggunakan protokol routing OSPF. Ini adalah contoh protokol routing OSPF. Dan ini adalah umum beberapa router menggunakan kombinasi root, statik, dan routing dinamis. Nah, konfigurasi dasar hanya memerlukan administrasi jaringan untuk mengaktifkan jaringan yang terhubung langsung dalam protokol routing dinamis. Protokol dinamis akan secara otomatis melakukan hal berikut: menyimpan informasi perutan terkini, pilih jalur terbaik ke tujuan, dan mencoba menentukan jalur terbaik jika jaluran saat ini tidak tersedia. Lanjut. Introduction IPv4 Routing Table. Perhatikan pada bawah R2 yang terhubung ke administrator konfigurasi R1 dengan routing static default paket ke R2 jika tidak ada entry khusus, table peruntukan yang cocok, alamat IPv4 tujuan, dan R1 R2 menggunakan peruntukan SPF untuk mengiklankan dan terbang langsung. Nah, perintah show IP route privilege mode exit digunakan melihat table routing pada router Cisco ACE untuk menunjukkan table routing IPv4 dari router R1. Pada awal, entry table routing adalah kode yang digunakan untuk mengidentifikasi jenis route. Bagaimana route dipelajari, sumber umum meliputi L untuk alamat IP lokal yang terhubung langsung, C untuk jaringan langsung, dan S untuk rute statik dikonversi secara melalui administrator, O untuk OSPF, D untuk IGRP. Nah, ini adalah contoh dari table peruntukan menampilkan semua route IPv4 untuk R1. Ini adalah contohnya. Sekian, terima kasih. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada kata-kata salah atau penjelasannya kurang jelas, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.